Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini tentang pembelajaran, saya ingin mengaplikasikan bagaimana menggunakan Microsoft Translator, tetapi kita juga tetap bisa mengajar dengan menggunakan Zoom. Ya, sehingga Zoom kita tetap menerangkan secara biasa, kemudian di sisi lain kita menggunakan Microsoft Translator. Nah, untuk itu mari kita mulai. Pertama-tama kita buka Google-nya. Ya. Contohnya saya menggunakan Sastro Pawiro. Di sini, maka saya akan membuka untuk Microsoft Translator-nya. Microsoft, oke, conversation, website. Oke, setelah itu saya kecilkan supaya terjadi dua sisi di sini. Ya. Kemudian saya buka Microsoft Translator-nya. Nah. Lambat sekali ini internetnya. Kemudian sambil menunggu ini, maka saya juga akan membuka yang lain dengan window yang lain. Ya, ini mungkin saya akan membuka yang lain. Ini misalkan saya akan membuka, ya ini untuk anu aja. Ya, yang lain ini nanti akan saya masuki untuk Zoom, ya. Saya untuk menggunakan Zoom-nya saya menggunakan Zoom Web, ya, Zoom Web. Nah, oke. Di sini Zoom, oke. Nah, setelah demikian, maka mana yang lebih cepat dulu, oke. Di Microsoft Translator-nya, mari kita buka. Kita satu persatu dulu ya. Kemudian Bapak Ibu, ya setelah itu kita sign in, kita akan sebagai host karena kita akan menerangkan tentang ini. Ya. Kita sebagai host, belum masuk, ya. Explore di Zoom, ya. Oke, kita open Zoom. Oke. Nah, untuk tampilan di sini Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja, seperti biasanya juga boleh. Misalkan untuk nanti share screen-nya, misalkan kita akan menggunakan yang basic. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita sudah membuka dulu misalkan. Kita membuka dulu PowerPoint yang akan kita ajarkan. Misalkan di sini yang sudah ada saja, saya akan misalkan kuliah keempat. Nah, ini ya yang akan kita buka. Nah, kemudian kita cari di sini share screen-nya, ya. Oke, kita ulangi. Tadi belum terbuka share screen. Kita kemudian ini PowerPoint-nya. Nah, ini bisa. Sehingga PowerPoint ini akan nampak di Zoom kita. Ya, di Zoom kita, tetapi dengan kondisi yang seperti ini. Ini biasanya akan memakan tempat Bapak Ibu. Ya, ini di sini gambar kita sendiri nanti dengan pesertanya, kemudian PowerPoint-nya seperti ini. Oleh karena itu, saya akan membuka share screen dengan cara yang lain. Ini saya tutup, ya. Kemudian oke. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan jangan yang basic, tapi di sini ini ada 3 pilihan biasanya. Ada basic, ada advance, dan ada files. Kita pakai yang advance untuk 2000 untuk Windows 10. Nah, ini hanya ada 2 karena filenya sudah bisa diambil di sini Bapak Ibu. Lain karena itu saya akan mengambil misalkan dengan yang advance, yang mana saya memilih yang beta.
Nah, dalam beta ini ada keunggulan di mana kita juga gambar kita nanti akan muncul di depan PowerPoint kita. Ini misalkan baru setelah itu kita cari filenya, file tentang ininya di PC misalkan. Di PC mana yang ada, misalkan di dokumen kali ada file apa ini? Ah, ini ada file, ada PPT. Oke, kita ambil salah satu. Di sini ada landasan historis misalkan. Nah, oke, kita klik. Nah, PowerPoint-nya akan muncul di sini. Gambar kita akan muncul di sini. Gambar ini bisa dipindah-pindah. Misalkan kita mau nanti tampilannya di sini. Nah, ini boleh. Kalau mau dikecilkan juga bisa. Nah, ini bisa. Oke. Dengan demikian, ini PowerPoint kita, ini sudah muncul slideshow. Sementara kalau ini mau dihilangkan, kita bisa hide self view. Nah, berarti sudah ada di sini. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sudah bisa menerangkan zoom-nya. Menggunakan zoom, nanti tinggal klik-klik saja di sini. Ya, di sini. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan Microsoft Translator-nya ini supaya pada saat kita mengajar, mahasiswa asing itu tetap bisa mendengarkan dengan bahasa mereka sendiri. Maka di sini Bapak Ibu, kita buka tadi Microsoft Translator-nya, kemudian kita open atau buka Microsoft Translator-nya. Nah, ya seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Ini kebetulan internetnya agak lambat. Nah, kalau sudah sama seperti yang kemarin Bapak Ibu, ini saya besarkan sedikit biar saya bisa melihat. Nah, sama seperti kemarin karena kita akan menjadi host, maka kita bisa dengan menggunakan start. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah pernah, itu Bapak Ibu juga bisa melihat dengan di previewnya ini. Tentunya juga tetap masuk dengan ini. Maksudnya apa dengan preview ini? Maka Bapak Ibu tidak membuat lagi nanti conversation code-nya itu yang baru, tetapi bisa menggunakan conversation code yang kemarin. Saya akan memulai saja yang baru, ya. Nih, ya. Maka saya akan start di sini, ya. Kemudian saya masuk dengan Google seperti yang kemarin. Nah, kalau sudah kita pilih akunnya, nah setelah kita pilih, kita memiliki ini, ya. Nama dan juga lainnya. Ini adalah kita bikin saja di sini ini tadi misalkan Pak Wiro. Nah, oke, kemudian ini adalah bahasa kita yang akan pergunakan adalah bahasa Indonesia, maka kemudian kita klik start conversation. Nah, kemudian kita presenter mode, oke, klik. Sama seperti kemarin kita setting, ya, settingnya kita menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian kita ada supaya kita mendengar nanti pertanyaan mereka dalam bahasa Indonesia. Jika mereka ada pertanyaan, kita klik di sini. Setelah itu kita menggunakan suara laki-laki. Kemudian darknya saya kira sudah. Nah, ini semuanya sudah oke. Sama seperti kemarin. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menerangkan, ya, menerangkan Zoom ini dengan menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Tapi jangan lupa, jika conversation code ini sudah dikirimkan pada mahasiswa asing yang ingin menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga nanti mereka akan mendengarkan bahasa mereka sendiri pada saat kita menerangkan landasan historis atau PPT yang ada sini. Tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik yang di sini. Contohnya seperti ini. Mari kita coba mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang landasan historis pendidikan di Indonesia, ya, tentang landasan historis pendidikan di Indonesia.
di mana pendidikan di Indonesia ini mengalami berbagai macam periode, yaitu periode mulai zaman purba, kemudian ada zaman Hindu-Buddha, ada zaman Islam, ada zaman penjajahan Portugis, ada zaman penjajahan Belanda, ada zaman pergerakan, kemudian ada zaman kemerdekaan, dan lain-lain seterusnya. Demikian ini nanti yang akan kita kupas satu persatu. Nah, demikian Bapak Ibu, sini jangan dimatikan. Supaya apa? Yang ingin mendengarkan melalui Zoom juga kedengaran. Dan satu sisi kita klik di sini ini supaya bahasa kita yang dalam bahasa Indonesia itu tersampai kepada mereka. Untuk site daripada mahasiswa tentunya tidak saya terangkan lagi karena kejadiannya akan sama seperti pada tutorial penggunaan Microsoft saya, baik yang pertama maupun yang kedua, di mana mereka ini sudah menggunakan Microsoft Translator dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Oke, seperti ini Bapak Ibu dalam melaksanakan ini. Kemudian bila mana Bapak Ibu pengen mengecek, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa punya catatan tentang apa yang sudah kita sampaikan tadi melalui Microsoft Translator, yaitu kita klik yang hijau di sini. Kalau Bapak Ibu itu pengen melihat percakapan antara Bapak Ibu dengan mahasiswa ya, yang dia sampaikan lewat Microsoft Translator-nya, maka kita bisa download di sini. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tadi di sini kita klik dulu ini. Jadi di sini ya, kita klik. Nah, ini kita klik yang ini. Ini ada warna hijau tanda panah, kita klik. Kemudian kita bisa download di sini. Coba kita download. Oke. Nah, kemudian disimpan, terserah Bapak Ibu mau menyimpan di mana, misalkan di download atau di mana. Ini coba saya download. Nah, nanti hasilnya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa percakapan Bapak Ibu dengan mahasiswa nanti seperti ini. Tanggal berapa transkrip itu dibuat, kode N-nya berapa, ini di sini akan tertulis, misalkan saya tadi sudah berbicara apa, para mahasiswa sekalian, dan tentang pembelajaran, dan lain-lain sebagainya, apa saja yang tadi yang sudah disampaikan. Seandainya saja, mahasiswa tadi sudah menanyakan sesuatu juga akan ada di sini. Itulah dalam pembelajaran ini, jadi sangat mudah sekali bagaimana kita mengkaitkan atau menggunakan dua aplikasi sekaligus, yaitu aplikasi Zoom dan juga aplikasi Microsoft Translator. Terutama ini hanya diperlukan bila mana kita dipasrai untuk mengajar pada kelas IUP. Bagaimana kalau ada kelas lain, istilahnya dengan bahasa lain selain bahasa Inggris? Di sini seperti kemarin yang sudah saya terangkan Bapak Ibu, bahwa ada juga bahasa-bahasa yang dipilih yang bisa dipergunakan oleh mahasiswa. Bahasa ini tentunya ya disediakan dengan mereka, dan ada dua kategori, ada yang hanya menyediakan bahasa teks, tetapi di sisi lain juga ada bahasa yang menyediakan bahasa percakapan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.